jadi masuk ke materi bangun ruang sisi datar ya. Jadi mohon maaf bagi subscriber ya. Jadi sudah lama saya nggak upload video pembelajaran karena kesibukan di sekolah. Jadi belum bisa ngatur waktu, menyiapkan waktu yang luang untuk kembali lagi aktif upload video pembelajaran yang akan bermanfaat buat pembelajaran kalian di sekolah ya. Jadi bangun ruang ini merupakan salah satu materi di semester genap yaitu di kelas 7 ya. Khususnya yang akan Kak bahas di sini adalah bangun ruang sisi datar. Untuk bangun ruang sisi lengkung beserta latihan-latihan soal di luar dari soal yang ada di sini itu akan disematkan di bagian deskripsi dari video ini ya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana sifatnya, bagaimana mencari luas permukaan, bagaimana mencari volumenya ya untuk bangun ruang sisi datar. Oke, next. Nah, di sini bangun ruang yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kubus dan balok. Nah, jadi kubus dan balok ini itu memiliki sifat yang sama. Dilihat dari jumlah bidangnya. Jadi jumlah bidangnya itu ada 6. Oke ya, ada 6 bidang. Kemudian ada 12 rusuk. Kemudian ada 8 titik sudut. Nah, jadi sekali lagi, baik balok maupun kubus itu memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki 6 buah sisi atau bidang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Oke, jadi di layar kalian ini itu adalah gambar sebuah balok ya, di mana yang biasanya di sini kita bahas itu adalah panjangnya, kemudian di sini lebarnya, kemudian di sini bagian tingginya. Ya, next. Nah, bagaimana jaring-jaring kubus dan balok? Nah, untuk kubus itu semua sisinya sama panjang dia. Nah, itu yang membedakan antara kubus dengan balok ya. Jadi ini namanya sisi atau rusuk sering dibilang ya. Jadi sekali lagi yang membedakan bagian balok dengan kubus adalah panjang sisinya. Kalau balok itu berbeda antara satu panjang dengan panjang yang lain, sedangkan kalau kubus itu semua sisinya sama panjang. Oke. Next. Nah, di sini akan kalian mengenal ada istilah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi atau garis bukan rusuk yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu bidang. Nah, di sini ada garis BG merupakan diagonal sisi, kemudian ada garis FC juga masuk ke diagonal sisi, kemudian garis EG, kemudian garis FH. Jadi dalam satu bidang itu terdapat dua diagonal sisi. Otomatis jumlah diagonal sisi totalnya itu kalian bisa kaliin jumlah sisinya aja. Jadi 2 kali 6 itu totalnya ada 12 diagonal sisi. Oke, next. Kemudian ada istilah diagonal ruang. Jadi garis atau bukan rusuk yang menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada persegi atau persegi panjang yang berbeda. Ini sifatnya juga sama, Dek ya. Jadi balok dan kubus itu apa itu diagonal sisi, apa itu diagonal ruang, dan bidang diagonal itu pengertiannya sama dia. Jadi di sini EC misalnya, atau enggak antara F dengan D, itu juga masuk diagonal ruang. Antara H dengan B, ini juga masuk diagonal ruang. Antara A sama G, ini juga masuk diagonal ruang dia. Kemudian ada diagonal bidang atau bidang diagonal, itu sama ya. Jadi segi 4 yang dibuat oleh dua diagonal sisi dan dua diagonal ruang. Ya, jadi di sini ada garis FH, kemudian garis DB dihubungkan oleh diagonal. Nah ini ya, ini namanya FH ini adalah diagonal sisi. Ini juga sama, DB juga diagonal sisi. Nah, ini yang namanya diagonal ruang, FD. Kemudian BH juga masuk diagonal ruang. Jadi sekali lagi, diagonal bidang adalah segi 4 yang dibuat oleh dua diagonal sisi dan dua diagonal ruang. Ya.
Jadi di sini BDFH itu termasuk diagonal ruang. Oke, next. Nah, bagaimana caranya menghitung luas permukaan balok dan luas permukaan kubus? Nah, di sini udah ada contoh soalnya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar, tambah lebar kali tinggi, tambah panjang kali tinggi. Nah, yang di sini belum Kak bahas adalah bagaimana menghitung jumlah rusuk, jumlah total rusuk dari balok. Misalnya, kalian akan membuat kerangka sebuah balok, itu berapa sih panjang kawat yang diperlukan? Nah, ini ada rumusnya, Dek, ya. Itu sama dengan 4 dikali panjang, ditambah, ini bisa dikurungin, 4 dikali lebar, ditambah 4 dikali tinggi. Itu bagaimana cara menghitung jumlah total rusuk pada balok. Oke, next. Nah, untuk volume. Nah, di sini tadi belum dibahas bagaimana luas permukaan si kubus ya. Luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Oke ya. Untuk volumenya itu sisi kali sisi kali sisi. Untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk jumlah rusuk pada kubus itu rumusnya adalah 12 dikali rusuk atau sisinya. Iya. Jadi sekali lagi kita udah bahas di sini ada 2 jenis bangun yaitu balok beserta kubus, bagaimana caranya mencari jumlah rusuk, luas permukaan beserta volumenya. Oke, next. Nah, ini prisma. Jadi prisma segi 4 itu nama lain dari balok. Kalau prisma segi 4 yang semua sisinya sama panjang itu bisa disebut dengan kubus, ya. Jadi prisma ini ciri khasnya memiliki 2 buah alas dan tutup ya. Jadi 1 alas dan 1 tutup. Beda sama limas, ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan untuk rumus volumenya itu luas alas dikali tinggi. Nah, ingat alasnya ini macam-macam bisa bentuknya, ya. Jadi kalau alasnya bentuknya segitiga, itu rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Kalau misalnya alasnya itu berbentuk persegi panjang, itu panjang dikali lebar. Kalau misalnya alasnya berbentuk belah ketupat ataupun layang-layang, ya. Jadi rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi sekali lagi cek terlebih dahulu bagaimana bentuk alas dari prisma tersebut. Nah, ini ya. Ini kalau ini namanya prisma segitiga. Misalnya ini alasnya, ini tinggi segitiganya, kemudian ini merupakan tinggi prismanya. Nah, untuk mencari luas permukaannya, sebelum kita masuk ke model soal, ya. Jadi untuk mencari luas permukaannya, itu ada rumus cepatnya, dia. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas, itu ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kembali lagi, keliling alas, luas alas itu tergantung bentuk alasnya nanti seperti apa, ya. Oke, kita akan coba orek-orek tanpa gini ya, tanpa model soal yang ada di sini pembahasannya. Jadi sekali lagi kita akan ulang buat pembahasan yang di luar dari pembahasan yang sudah disiapkan di PowerPoint ini ya. Oke, biar kalian bisa menentukan dari awal terlebih dahulu. Oke, ini ya. Jadi diketahui prisma segitiga ABC EFGH dengan alasnya berbentuk segitiga sama sisi itu berukuran 10 cm. Jadi ini semuanya ukurannya adalah 10 cm. Ini berarti 5, di sini otomatis 5. Jika tinggi prismanya adalah 20 cm, maka tentukan volume prismanya
luas permukaan prismanya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu, oh, alasnya itu berbentuk segitiga. Jadi kita perlu gambar segitiganya dulu. Nah, ingat, ini konsep teorema Pitagoras ya. Jadi ini sisi terpanjang, ini sisi pendeknya. Kita mencari tinggi segitiganya dulu. Kenapa? Karena kita ketika mencari luas alasnya itu perlu tingginya ya. Karena rumusnya kan alas dikali tinggi dibagi 2. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam rumusnya. Karena tingginya belum ketemu, kita cari tingginya terlebih dahulu dengan teorema Pitagoras. T sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Itu sama dengan akar 100 dikurang 25 akar 75. Nah, ini bisa diubah menjadi akar 25 dikali 3. Biar salah satu angkanya itu bisa diakarin ya. Akar 25 itu hasilnya adalah 5, otomatis ini 5 akar 3. Berarti luas alasnya itu otomatis alasnya ini panjangnya adalah 10. Jadi 10 dikali tingginya adalah 5 akar 3 dibagi 2. Nah, oke ya. Kita taruh di sini. Berarti otomatis 10 dikali 5 itu 50. Akar 3 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 25 akar 3. Ini untuk luas alasnya. Kalau kita mencari volume prisma, itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya adalah 25 akar 3 dikali tinggi prismanya itu adalah 20 cm. Nah, 25 kali 20 itu hasilnya adalah 500. Berarti otomatis hasilnya 500 akar 3 cm kubik. Nah, jadi sekali lagi ketika kalian membahas berkaitan dengan volume prisma ataupun nanti volume limas, itu yang perlu kalian cari terlebih dahulu adalah alasnya. Tepatnya adalah luas alasnya, ya. Nah, entah itu nanti jajaran genjang, alas kali tinggi nanti rumusnya, entah itu belah ketupat, layang-layang ataupun segitiga nanti. Jadi yang terpenting di sini kalian mencari luas alasnya terlebih dahulu. Oke, next kita akan cari bagaimana luas permukaan prismanya, ya. Lewat ya. Jadi kita akan cari terlebih dahulu luas permukaan prismanya. Jadi kita tadi pakai rumus di mana rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kita udah tahu ya bahwa ini segitiganya sama sisi. Nah, berarti otomatis kelilingnya itu tinggal ditambahkan aja. 10 tambah 10 tambah 10. Itu hasilnya adalah 30. Kemudian kita masuk di sini, 2 dikali luas alas, itu luas alasnya tadi kita ketemu 25 akar 3 ya. Jadi kita kaliin 25 akar 3 ditambah keliling alas itu 30. Tinggi prismanya itu adalah 20 cm. Nah, berarti 2 dikali 25 itu 50 akar 3 ditambah 30 kali 20 itu hasilnya adalah 600. Nah, ini nggak bisa kalian jumlahkan. Kenapa? Karena di sini ada akar 3-nya. Ini otomatis selesai sampai di sini. Sentimeter kuadrat. Nah, jadi sekali lagi ketika kalian mencari luas permukaan, itu yang diperlukan adalah luas alasnya sama keliling alasnya. Jadi itu dibuat secara terpisah, baru masuk ke dalam rumus. Nah, kembali lagi Kak ingatkan, jadi di luar dari video ini, itu ada video latihan soal khusus membahas berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Itu kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Di sini jumlah soal yang kita bahas itu terbatas. Kita lebih masuk ke bagian-bagian materinya aja ya. Oke, next soal berikutnya. Materi berikutnya, luas permukaan dan volume limas. Nah, jadi di sini ciri khas dari limas itu memiliki satu titik puncak dia. Nah, itu yang paling utama ya. Jadi memiliki satu titik puncak. Kemudian alasnya juga berbeda-beda, sama halnya dengan limas.
Nah, untuk rumus volumenya itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, bagaimana caranya mencari luas permukaan? Itu luas permukaannya tergantung dari alasnya. Nah, berarti itu luas alas ditambah jumlah sisi tegaknya. Luas jumlah sisi tegaknya. Biasanya sisi tegaknya berbentuk segitiga dia. Nah, kita akan mencari secara terpisah tuh. Mencari luas alasnya, kemudian mencari luas sisi tegaknya. Untuk limas. Kalau untuk volumenya, untuk luas permukaan ya, untuk volumenya gampang. Kalian cukup mencari luas alas dikali tinggi limasnya. Nah, yang dimaksud dengan tinggi, itu jarak antara dari sini ke sini. Jadi bukan ini, bukan sisi miring ini namanya tinggi. Jadi jarak antara titik puncak sampai dasar terbawah. Ini namanya tinggi limas. Oke ya, jadi kita akan masuk ke model soalnya. Nah, ini. Diketahui limas, nah ini kita akan bahas secara perlahan terlebih dahulu, biar tidak ada langsung gininya ya, pembahasannya. Oke, biar kalian tahu jalan ceritanya seperti apa mencari volume dan luas permukaan ya. Oke, diketahui limas PABCD mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk 10 cm. Ini ukurannya 10 deh. Oke, titik P merupakan titik puncak limas. Tentukan volume limas. Nah, kita bahas dulu. Alasnya ini berbentuk persegi, berarti kita cari luas persegi. Itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti 10 dikali 10. Ini otomatis 100. Nah, untuk volume limas, itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Gampang nih. Jadi sepertiga dikali luas alasnya itu 100, dikali tinggi limasnya yaitu 15 cm. Kalian coret ini, 15 bagi 3 hasilnya 5, 100 kali 5 itu 500 cm kubik. Oke ya, silakan dicermati dulu dengan baik. Jadi ada sepertiganya. Kalau tadi luas alas dikali tinggi limas, tinggi prisma ya. Oke, nah sekarang kita akan copy paste gininya nih, segitiganya nih, biar lebih jelas kalian mencari ya. Bagaimana teknik mencari luas permukaannya. Oke, kita akan copy paste secara total ini. Oke ya. Jadi ini serba dibedah. Jadi kita sudah ketemu bahwa luas alasnya sudah kita temuin, hasilnya adalah 100. Itu langkah pertama ya. Luas alas itu adalah 100. Berarti kita tinggal mencari 4 buah segitiga yang tegak ini berapa sih panjangnya. Nah, kita mencari bagian sisi miring ini deh. Nah, ini panjangnya adalah 15. Semuanya ini 10, berarti ini totalnya setengahnya adalah 5. Di sini 5. Nah, kita bentuknya seperti ini nanti deh. Nah, udah ada di sebelahnya ya. Jadi ini 15, ini 5, ini 5. Jadi kalau kita bedah, itu otomatis mencari sisi yang terpanjang deh. Nah, berarti kalau nyari sisi yang terpanjang itu otomatis dijumlahkan. Berarti sisi tinggi segitiga kita langsung anggap ya, ini tinggi segitiga yang ini deh. Itu sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 225 ditambah 25. Itu akar 250. Nah, ini akar 25 kali 10. 5 akar 10 tinggi segitiganya. Berarti kita akan cari 4 dikali luas segitiga. Berarti 4 dikali alasnya, alas segitiganya yang ini itu sama dengan 10. Tingginya itu adalah 5 akar 10.
dibagi 2. Coret-coret itu hasilnya adalah 2, 2 kali 5, 10, 10 kali 10, itu hasilnya adalah 100. Berarti hasilnya adalah 100 akar 10. Nah, tinggal dijumlahkan aja, berarti luas permukaannya otomatis 100 akar 10 ditambah 100. Ini nggak bisa dijumlahkan, centimeter persegi. Oke, jadi harus dipisah-pisah. Nah, nggak ada rumus cepatnya, berbeda halnya dengan prisma. Jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kalau ini kita harus memisah-misahnya. Kita mencari luas alasnya dulu, kemudian mengalikan dengan 4. Kenapa sih dikali 4? Itu kembali lagi karena sisi tegaknya ada 4 buah. Ya. Oke, dengan ukuran yang sama pastinya. Nanti siapa tahu alasnya berbentuk persegi panjang, itu beda lagi caranya ya. Oke, kita akan masuk ke latihan soal untuk memperjelas materi-materi yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya, jadi soal yang pertama, sebuah monumen berbentuk 5 segi 4 dengan panjang sisi alasnya 6, tingginya adalah 20. Tentukan volumenya. Jadi ingat ya, limas ini, volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limasnya. Itu sama dengan sepertiga dikali luas alasnya, ini mungkin segi 4 persegi maksudnya ya. 6 dikali 6 dikali 20. Ini kita coret, 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. 2 kali 6, 12. 12 kali 20 itu hasilnya adalah 240 meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang B di sini ya. Jadi sekali lagi ini sekalian memantapkan konsep-konsep yang sudah kalian dapat sebelumnya. Selain itu, kalian bisa lihat video latihan soal yang lebih kompleks di tautan atau link dari bagian video ini ya. Nanti akan Kak sematkan link untuk latihan soal tambahan berkaitan dengan bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Kak akan sematkan kedua-duanya ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volumenya. Jadi gampang ini. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Berarti gampang ya. 5 dikali 5 dikali 5. Itu hasilnya adalah 125 cm kubik. Jawabannya adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Sebuah limas. Nah, kembali lagi, limas mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 dan tinggi segitiga bidang tegaknya adalah 8. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Ingat, tadi kita udah bahas bahwa untuk menghitung luas permukaan dari limas, itu kita harus hitung secara terpisah. Mulai dari luas alasnya, yaitu berbentuk persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian luas segitiganya, karena ada 4, itu 4 dikali alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita bahas secara perlahan. Itu otomatis di sini 10 dikali 10, itu hasilnya adalah 100. Kemudian kalau di sini 4 dikali alasnya adalah 10, dikali tingginya yaitu 8, dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. 20 kali 8 itu 160. Berarti kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 260 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Next soal berikutnya. Jumlah panjang rusuk. Nah, tadi kita udah bahas nih, jumlah panjang rusuk dari kubus dan gini ya, dari kubus dan balok. Ya, jadi sekali lagi, ini kubus, berarti otomatis jumlah panjang rusuknya adalah 12 dikali sisi. Itu sama dengan 132, otomatis sisinya sama dengan 132 bagi 12. Itu hasilnya adalah 11. Panjang sisinya. Jadi untuk mencari luas permukaan itu rumusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Itu otomatis 6 dikali 11 dikali 11. Jadi 6 dikali 121, itu hasilnya adalah 726 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C.
Next, soal berikutnya, dan mungkin menjadi soal yang terakhir, menghitung volume prisma. Nah, tulis dulu rumusnya, volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Jadi luas alasnya itu berbentuk segitiga, itu alas kali tinggi bagi 2, tinggi prismanya yaitu 8. Alasnya adalah 3, tinggi segitiganya adalah 4, dibagi 2, kali 8. 4 bagi 2, itu hasilnya adalah 2, 16 kali 3, 48 cm. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi sekian pembahasan video dari bangun ruang sisi datar ya. Jadi semoga video yang Kak buat ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian di sekolah, dan jangan lupa di bagian deskripsi dari video ini itu Kak akan menyematkan 2 buah link. Jadi link yang pertama itu lanjutan latihan soal berkaitan dengan ini, dan link yang kedua adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dodi Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikut.